yang ditekatkan ke mulut yang ini ya. Tengah-tengah Pak. Didekatkan yang mana? Yang ini? Iya, yang didekatkan ke mulut yang ini. Jangan dipencet udah. Udah, siap, Miss. Boleh perkenalan nama, fakultas, semester dan juga asalnya. Kalau aku namaku Faris. Iya. Semester 1 jurusan Teknik Industri, asalnya Jakarta. Nama aku Rian, semester 1 juga jurusan Teknik Sistem dan Industri, asalnya dari Gresik. Perkenalkan, nama aku Muhammad Isam Abror, jurusan Teknik Sistem dan Industri, semester 1, asal dari Gresik. Kalau fakultasnya sendiri fakultas apa? Fakultas Teknologi Informasi, Rekayasa dan Sistem. Fakultas Teknologi Industri Rekayasa Sistem. Iya. Alasan ambil jurusan itu kenapa, Kak? Karena saya nggak tahu saya minat saya di mana, ekspor saya di mana, jadi saya mencoba cari jurusan yang cukup general, dan teknik industri ya jurusan yang general karena semuanya dipelajarin gitu, tetapi secara mendasar, dan juga prospek kerjanya jelas sangat luas ya. Sama sih seperti alasan teman saya, jurusan teknik industri itu lapangan pekerjaannya juga cukup luas, jadi salah satu alasan saya mengapa saya memilih teknik industri sebagai jurusan. Kalau aku milih Teknik Sistem dan Industri itu karena kepepet. Istilahnya apa ya, saran dari orang tua juga, dan karena orang tua mengetahui apa yang saya tidak ketahui ya, jadi saya mengikuti saran orang tua. Lalu apakah teknik industri itu sesuai dengan passion kalian nggak? Aku kalau sebenarnya sebagian enggak sih, cuman kalau sebagiannya lagi kayak separuh-separuhnya iya sama enggak. Kalau misal dari segi manajemen bisnisnya itu enggak terlalu, cuman kalau dari pelajaran kayak pelajaran istilahnya ada kan kayak ergonomi dan sebagainya, itu ya masih masih passion sama aku lah gitu. Kalau aku masih cukup passion ya selama semester 1, dan aku lihat-lihat di pengenalan tentang teknik sistem dan industri juga kemungkinan besar bakal passion juga sih materi-materinya dengan kemampuanku. Kalau saya sih ngejalaninnya kayak masih biasa-biasa aja sih, jadi belum tahu ini benar-benar passionnya atau bukan, tapi kayak kalau ngejalanin tugas atau belajar itu pelajaran teknik industri kayak lebih semangat daripada pelajaran-pelajaran umum fisika, matematika, kimia gitu. Teknik industri sendiri mempelajari tentang apa aja sih, Kak? Yang didapat selama ini? Selama semester 1 ini. Teknik industri sendiri lebih belajar tentang bagaimana membuat sebuah sistem produksi atau sistem perusahaan gitu yang efisien dan efektif. Seperti itu sih, lebih seperti itu generalnya. Yeah. Semuanya kan? Oh enggak. Iya, kan namanya kan teknik industri ya. Kita mempelajari industri dari segala aspek, mulai dari produksi, mulai dari pemasaran, mulai dari enterprise kayak kita bagaimana menjalankan sebuah industri. Ya dari sistem kan itu kan terdiri dari beberapa komponen kan, yang kayak tadi itu yang produksinya, logistiknya, penjualannya, marketingnya. Jadi kita mempelajari itu. Oh, kalau menurut kalian sendiri mata kuliah di teknik industri termasuk yang sulit atau yang mudah? Sejauh ini cukup mudah sih ya, karena ini cukup general. Ini sebenarnya cukup general. Kalau misalnya dibandingin kayak jurusan lain kayak teknik informatika, mereka udah belajar coding. Kita kan masih general banget ini. Ini sebenarnya kita general ini, kita masih ya anak SMA sebenarnya bisa. Karena kayak nggak dari jurusan lain tuh udah coding, aku nggak ngerti apa coding gitu loh. Ya sih, kalau apalagi masih semester 1 juga pelajarannya juga masih yang umum dan belum terlalu spesifik ke jurusannya, juga aku ngerasa masih oke lah, bisa diikuti untuk sebagian besar mahasiswa teknik sistem dan industri. Mungkin atau pertanyaannya? Termasuk mata kuliah yang mudah atau sulit? Oh iya, kalau misal kita bilang mata kuliah yang mudah karena apa ya, nggak ada basis fisika sama kimianya, dan kita rata-rata basisnya adalah cuman matematika dan ilmu manajemen, ya tergolong mudah sih sebenarnya sih, tergolong mudah. Dan kalau sebenarnya kita pelajari mata kuliahnya sebenarnya mudah, cuman ya kembali lagi sih, tugasnya itu yang kadang susah. Yang selalu susah itu sebenarnya tugasnya. Adakah mata kuliah termudah atau tersulit menurut kakaknya?
Karena kita masih semester 1 dan mata kuliah teknik industri masih PTS itu, ya kita belum tahu apa yang termudah dan apa yang tersusah. Dari kayak Sama sih kayaknya juga karena baru semester 1 ya, jadi kayak masih ya sedikit materi tentang teknik sistem dan industri yang kita dapetin. Masih jadi oke lah. masih oke lah. Pernah merasa salah ambil jurusan apa enggak? Balik lagi karena baru semester 1 jadi masih belum terlalu mengenal kayak sistem dan industri itu kayak gimana. Jadi sejauh ini masih oke aja sih. Kakaknya mau jawab. Kalau dari pengalaman salah ambil jurusan sih apa ya? Ya nggak salah-salah banget, tapi ya ada salahnya sebenarnya. Kan ini masuk curhat rek. Dia apa-apa. Jadi kan sebenarnya passionku itu kan lebih ke dunia apa ya, dunia visual. Istilahnya kayak DKV, arsitektur, perencanaan wilayah kota dan sebagainya. Sebenarnya itu kan cuman karena kondisi Indonesia itu apa ya, masih kayak membutuhkan jawaban industri, perkembangan industri dan sebagainya, makanya jawaban utama ya teknik sistem dan industri. Dan karena orang tua itu juga kayak ngarahkannya apa ya, harus teknik sistem industri, ya mau nggak mau pasti ada apa ya, suatu hikmah lah yang artinya itu pilihan yang diberikan orang tua itu pasti ada hikmahnya lah. Tapi kayak belum kerasa gitu hikmahnya apa. Mungkin ya tahun-tahun ke depan baru ada tahu hikmahnya gimana. Kakaknya pernah merasa salah jurusan? Aku nggak sih, cuma tapi aku kayak ngerasa kurang aja gitu karena aku tertarik ke mempelajari manusia gitu ya, kayak jurusan psikologi mungkin. Tapi ya kita di jurusan kita ada mata kuliah ergonomi juga kan ya, ergonomi yang mempelajari sifat manusia juga. Terus pendapat kalian tentang dosen di teknik industri bagaimana? Killer kah? Biasa aja kah? Baik banget? Jadi kan kita kan terdiri dari beberapa kelas ya. Oh iya. Aku kelasnya yang dosennya tuh Baik banget. nggak, dosennya tuh aku tuh ngerasa aku nggak pantas lah buat diajar sama dia. Karena memang dosennya terlalu hebat. Terus juga di kelas dia juga killer. Ya itu dia selalu nge-push aku sih buat sebelum kelas tuh kayak kita harus udah jadi pakarnya dulu gitu. Kalau di kelas aku sendiri kebetulan kita beda kelas juga. Ya dosennya juga cukup hebat, tapi lebih santai gitu sih kalau dosenku. Yang penting kita tahu apa yang mau dipelajari. Ya udah gitu aja sih, santai, lebih ke santai. Kalau sebenarnya overall dosen-dosen di teknik industri itu keren-keren semua kok, keren-keren semua, punya penghargaan yang baik, yang bagus-bagus semua. Ada yang bagus banget, ada yang ya keren-keren semua lah pokoknya. Kalau misal di kelasku sih aku dapatnya yang istilahnya apa ya, fine gitu loh, fine aja. Jadi dosennya kalau mau tegas ya tegas, kalau dibawa santai ya santai. Tapi dosennya keren banget, punya apa ya, startup sendiri. Iya. Terus yang kamu ketahui tentang prospek kerja di teknik industri sendiri itu bagaimana? Kayak yang kita sebutin tadi cukup luas sebenarnya kalau membahas tentang prospek kerja atau industri, karena di teknik industri juga belajar berbagai macam hal, jadi kita bisa masuk ke berbagai macam sektor gitu. Apalagi dengan perkembangan industri yang ada saat ini, tentunya jurusan teknik sistem dan industri itu kayak cukup menjadi sebuah apa ya, jurusan yang ya bisa masuk ke industri mana aja sih. Ya karena kita mau pelajari semua kalian secara mendasar, ya jadi kita bisa masuk ke semuanya. Kayak contoh kayak perbankan kan jauh kan, padahal kita bisa masuk ke perbankan, kita bisa jadi entrepreneur juga. Ya banyak deh pokoknya. Asik gue. Tapi prospek kerja ya, kan sebenarnya ya bener sih, prospek kerja seperti yang dibilang teman-temanku tadi, prospek kerjanya teknik industri luas banget. Karena teknik industri itu melajari dari awal barang itu masuk pabrik, masuk proses produksi sampai barang itu ke konsumen. Jadi kayak kita itu melajari semua tahapan produksi dari awal sampai akhir. Nah, karena kita melajari dari awal sampai akhir, di situ kan banyak sektor kan ya. Jadi kita itu kayak bisa melajari semua sektor itu, akhirnya kita bisa masuk di dalam sektor-sektor tersebut. Jadi ya luas banget. Tuh. Kalau untuk kakaknya sendiri setelah lulus inginnya bekerja di bidang apa, Kak? Ada prospek pandangan ke depannya? Kalau saya sih, saya emang punya mimpi, saya mau ini ya, kayak bergelut di bidang ekspor ya. Saya ingin mengekspor karena yang kita lihat Indonesia punya benar-benar sumber daya alam yang sangat melimpah banget ya. Tapi ya kita
Sebagai contoh kita kan negeri kepulauan, tapi kita kayak pelabuhan internasional cuma punya 3 kalau nggak salah, 3 4 gitu lah. Itu kan kayak jadi masalah utama gitu ya. Jadi saya kayak tertarik juga tertantang buat main di sana gitu. Kalau aku sendiri masih belum ada bayangan ya, apalagi masih semester 1 mau kerja di mana atau kerja seperti apa. Tapi yang jelas aku pengennya kedepannya itu kayak pengen kerja di sebuah industri apa ya? Iya, nggak ternama juga sih. Nggak BUMN juga, lebih kayak aku sebenarnya jujur pengennya itu masuk ke industri teknologi, tapi karena satu dan lain hal akhirnya saya ya mencoba untuk masuk ke dunia itu lagi lah ya. Kalau aku sejauh ini masih 2 sih yang aku pikirin dan aku yang pengen. Yang pertama di dunia aviasi ya. Jadi aku pengen kayak masuk ke bidang logistiknya kayak Garuda Indonesia dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang kedua itu entah entah marketing atau data analisnya dari industri apa sih? Industri permainan lah, istilahnya industri game. Karena kan apa ya? Saya cerita sedikit karena ada rumor itu kan kalau suatu perusahaan game ternama yang di luar negeri itu mau ada di Indonesia. Nah, karena itu saya akhirnya terpacu kayak misal apa ya? Seluk-beluk yang bisa, artinya itu ada bagian mana sih teknik industri yang bisa dimasukin di perusahaan tersebut. Nah, rata-rata kan pasti semua perusahaan itu pasti butuh data analis, butuh marketing team dan sebagainya. Nah, itu di situ window-nya untuk teknik industri sebenarnya masih bisa. Tuh. Terima kasih Kak. Lanjutkan ini. Terima kasih. Oke. Boleh perkenalan Kak, nama, fakultas, semester dan juga asalnya? Oke, halo, perkenalkan saya Febiana Anastasia dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, sekarang masih di semester 1. Aku Tia dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, asalnya dari Surabaya dan sekarang semester 1 juga. Alasan ambil teknik industri itu kenapa Kak? Alasan utama karena dorongan dari orang tua dan keluarga sih itu, tapi setelah maksudnya di convince sama orang tua itu udah kayak oke, ini kayaknya aku boleh juga di sini, itu sih. Kalau saya alasan kenapa masuk Teknik Sistem dan Industri sebenarnya sama diarahkan oleh saudara, diarahkan oleh orang tua. Kemudian tapi dari sana saya juga mencari-cari lagi apa sih teknik sistem dan industri itu, dan setelah membaca-baca ternyata jurusan ini sepertinya cocok dengan passion saya, seperti itu. Di teknik industri sendiri mempelajari tentang apa aja sih? Jadi untuk di teknik industri kita mempelajari tentang banyak hal sih, nggak cuma tentang industri aja sebenarnya. Jadi bisa kalau disebutkan di teknik industri itu ada 4 lab utama, 4 atau 5 ya? 5 lab utama, itu ada lab sistem manajemen, lab manufaktur, kemudian ada QMIPA, kemudian ada apa lagi? Ergonomi dan supply chain. Nah, itu dari lab-lab itulah kita bidang keilmuannya lebih diperdalam. Tadi pertanyaannya? Mempelajari tentang apa aja di teknik industri? Sejauh ini di semester 1 ini overall teknik industri itu dikenalkan sebagai apa ya, kita belajar tentang gimana bisnis proses itu sendiri sih, mulai dari awal gimana ada barang yang masuk ke perusahaan, ke pabrik, sampai nanti ke konsumen dan customer gitu. Apakah teknik industri itu sesuai sama passionnya Kakak? Sejauh ini masih sesuai sama passion dan ya masih bisa diikuti lah. Kalau saya insya Allah sesuai, karena mungkin di teknik industri ini banyak mengenai manajemennya juga, kemudian untuk sistem thinking juga, jadi kayak tidak banyak, masih di semester awal mungkin ya, tidak banyak eksaktanya, tapi lebih banyak ke manajemennya dan banyak presentasi gitulah. Kalau menurut kamu sendiri, mata kuliah di teknik industri itu termasuk yang sulit atau yang mudah? Untuk semester pertama, dibanding dengan mata kuliah SKB yang lainnya, mata kuliah bersama yang lainnya, mungkin termasuk ya tidak terlalu sulit, cuma menantang. Jadi kita kayak tugas-tugasnya itu lebih menantang, lebih membutuhkan pemikiran yang dalam gitu. Ya kalau dibandingkan yang lain ya emang lebih mudah kali ya, karena
kita semua sama-sama belajar dari awal, kita semua sama-sama belajar dari basic, dan pelajaran yang selama ini masih basic-basic juga. Jadi ya kita semua belajar bareng, dan di situ menurutku masih mudah sih. Cuma emang itu tugasnya itu yang kadang butuh effort lebih. Adakah mata kuliah yang tersulit atau termudah menurut kakak? Karena ini kita semester 1 masih baru PTSI aja ya, masih baru pengenalan, jadi ya susah dan gampangnya di situ semua sih. Sama sih. Karena juga masih pertama, masih cuma ada satu mata kuliah jurusan, jadi masih ya dibilang susah ya nggak susah, sulit ya nggak sulit gitu. Pernah merasa salah ambil jurusan nggak kak? Kalau salah ambil jurusan sebenarnya tidak pernah, karena mungkin ini di semester awal, tapi saya merasa cocok lah di teknik industri ini dengan segala macam hal yang dipelajari di sana. Apalagi nanti sekitar di semester berapa ya, kita udah ada gambar teknik dan saya tertarik di sana. Nggak ngerasa salah jurusan sih, soalnya di sini saya sendiri orangnya kayak gampang bosen, jadi dengan hal-hal baru ini saya merasa tertantang sih di sini. Pendapat kakak tentang dosen di teknik industri sendiri bagaimana? Adakah yang killer atau biasa aja? Menurut review dari kelas lain sih ada yang seperti itu, maksudnya dosennya semangat lah seperti itu ngajarnya. Cuma kalau untuk dosen kelas saya sendiri kebetulan bapaknya santai, mungkin karena barusan lulus dan barusan jadi dosen juga, jadi bapaknya lebih santai, terus kalau ngajar suka senyum. Kalau menurut saya overall untuk dosen di teknik industri semuanya orang-orang hebat, semuanya orang-orang yang sangat semangat, bahkan semangat dosennya itu bisa melebihi semangat dari mahasiswanya sendiri. Jadi iklim di teknik industri itu sangat memang benar-benar iklim untuk orang-orang yang mau berusaha dan berjuang. Terus yang kamu ketahui tentang prospek kerja dari teknik industri sendiri itu bagaimana? Untuk prospek kerja pasti sudah dijelaskan juga, prospek kerja teknik industri itu sangat luas, tapi luasnya itu seperti apa? Nah, luasnya itu jadi karena kita memahami segala sesuatu itu ya mungkin tidak terlalu mendalam, tetapi akhirnya kita jadi tahu lah secara garis besar, sehingga mungkin kebanyakan dari teknik industri, lulusan teknik industri itu bekerja di perusahaan misalnya otomotif dan lain sebagainya, dan ya BUMN juga ada dan banyak lah kayaknya. Kalau untuk prospek kerja sendiri di teknik industri itu luas banget sih ya, tapi ya emang bukan kayak yang terlalu mengulik ke dalam gitu. Misalnya misal kita di perusahaan Astra gitu, kita bukan bagian bikin bodi mobilnya, kita bukan bikin bagian mesinnya seperti itu, tapi kita di bagian manajemennya seperti itu sih. Kalau untuk kamu sendiri setelah lulus pengen bekerja di bidang apa kak? Jujur untuk sekarang belum kepikiran, tapi orang tua udah ada pengen kerjanya di BI. Kalau saya sendiri sebenarnya pengennya kerja jadi data analis ya, pengennya. Tapi sama orang tua diarahin ya gabung BUMN, coba-coba BUMN juga. Tapi mungkin kalau saya bisa mencapai cita-cita ya semoga aja gitu. Terima kasih ya kak. Iya, terima kasih, semoga berhasil.